menurut Dek tuh, nah Dek nih, menurut Dek nih itu tuh ngapain sebenarnya orang itu tuh bebatan saiban? Cukup untuk si sana tuh peseraman ya di sekolah. Bener. Jadi SD, nih bapaknya gelam, memen belum, masegah dek moning. Apa segah tuh pak? Sing ngajin di SD. Sempat singgah di salah satu griyo dan Ndak Lisira bilang, saya tidak akan mau ngenter Trisandio, dia bilangnya kayak gitu. Karena dia tidak mengakui Trisandio itu. Karena biasanya itu kan gabung-gabungan kan. Bisa sih cocok. Wah, Dan anak jauh ini. kelahiran. Masa sing yo ndak lah, dari mana nune yang mau wacain mari yo. Mungkin tadi. Tuh. Om lain boh. Nek. Juk nah seneng lagi ngopi nih masalahnya lagi ngopi makanya juk gitu. Juk. Jadi ini sebenarnya beberapa teman saya tuh sering ngomongin tuh kalau misal pertanyaan simpel apa sih yang terjadi di Bali, maksudnya kehidupan di Bali itu kenapa mereka melakukan sehari-hari seperti itu, jawabannya nak mulu keto. Nah, saya sebenarnya bukan untuk mau membedah nak mulu keto, tapi setidaknya kita membicarakan hal yang masuk akal di mulu keto gitu loh. Keren ada? Simpel. Bang nak jawab mulu keto tuh. Secara logika ya nyanggap maksudnya nerimo yo bang jawab muluk itu kan. Cuma kadang tuh jawaban muluk itu tuh ada di beberapa orang tuh sangat tidak memuaskan gitu. Jadi orang-orang yang penasaran dengan nak muluk itu tuh seperti itu. Nih yang baru ke Bali itu pasti dikasih jawaban emang begitu. Muluk itu emang begitu sih, Klek. Makanya kan gitu. Sehingga. Sesimpel nak kene sebenarnya loh, sesimpel kenapa sih setiap hari nak orang Bali itu empatan saiban, ngatur rencana seperti itu. Kan saya tanya kenapa ibu apa namanya? Saya tanya ibu saya nih, Bu, kenapa tiap hari empatan saiban? Bilangnya nak meloket tuh. Itu kan tidak memuaskan. Gitu loh. Jadi ya karena Anda belajar di bidang filsafat, nah kan kali aja kita bisa mendapatkan alasan yang masuk akal gitu loh, nggak alasan yang apa namanya, yang kedewan-dewan gitu loh. Memang pasti kayaknya kedewan-dewan sih, tapi menurut Dek tuh, nah Dek nih, menurut Dek nih itu tuh ngapain sebenarnya orang itu tuh bebatan saiban? Sebenarnya kalau nyari ya, sebenarnya kalau dibilang agama, apakah Mas Saiban berkaitan dengan agama tuh enggak juga sebenarnya. Itu lebih ke etika aja sebenarnya. Karena dasar dari Mas Saiban kan sebenarnya kan suatu konsep yang namanya Andre Sangsia. Andre Sangsia. Pelan-pelan ngomongnya, Pak. Ya, Andre Sangsia itu konsepnya. Jadinya konsepnya ini adalah mengajarkan untuk tidak egois, memuliakan alam gitu sebenarnya. Jadinya konsep daripada Andre Sangsia inilah yang membuat dimana sebelum kita menikmati sesuatu, kita berterima kasih dulu kepada alam. Jadinya mengajarkan untuk tidak egois sebenarnya. Jadinya dari etika tidak egois itu muncullah yang namanya kayak kita Mas Saiban, karena kita kan berpikir apa yang kita bisa berikan kepada alam kan, maksudnya dalam pengertiannya. Jadinya hal-hal sekecil, kita makan, kita membuat sesuatu, ya minimal kita juga mengaturkan itu kan gitu. Nah Pak, sama seperti konsepnya itu seperti apa ya? Konsepnya itu kayak waktu waktu tumpah bubuh. Nah, tumpah bubuh itu kan memang dalam mantranya itu kan kaki dadong ini gitu kan, galungan bapak membuah ngat. Nah, itu konsep di mana kita sebagai umat Hindu ini mempercayai bahwasanya seperti tumbuhan, alam itu memberikan sesuatu kepada kita. Jadinya kita menghormati dia juga, apalagi dengan konsep tumpah bubuh tuh kaki ini dadong gitu kan. Jadinya kita tuh beranggapan bahwa alam ini tuh lebih tua daripada kita, jadinya mereka mengasihi kita pun juga sama mengasihi mereka seperti itu. Dari awal sampai nanya kok kaki ini. Berarti jawabannya
alam itu lebih tua daripada kita. Ya Makanya kita menganggap alam itu lebih tua. Jadi yang dituakan ya, sakral ya. Sama seperti kita memuliakan orang tua kita juga gitu. Konsep dasarnya sebenarnya. Makanya ketika ditanya apakah ada konsep kayak spiritual atau apanya itu mungkin sedikit ya, tipis ya. Jadinya mungkin karena kita memberikan suatu feedbacknya itu ada, memang mungkin secara tidak langsung. Cuma kalau dibilang apakah Mesaiban itu suatu hal yang wajib, kembali ke rasa ya sih sebenarnya. berarti kembali ke rasa, berarti nggak wajib. Nggak wajib. Sebenarnya kalau kita bilang apakah Mesaiban itu wajib nggak wajib, jawabannya kalau kita cari lagi konsep dari Andri Sangsaya itu sendiri, ketidakegoisan itu kan banyak ya. Misalnya seperti apa? Ketidakegoisan yang lain itu. Misalnya kalau misalnya kita ini melaksanakan sesuatu, misalnya di suatu tempat melaksanakan acara. Nah, kalau misalnya kita sebagai umat Hindu kan, kalau misalnya ada dugul dapat di sana kan kita kan pasti mengaturkan sesuatu kan, oh kita buat acara di sini. Nah, itu juga contohnya seperti itu. Jadi sama aja konsepnya seperti itu. Kurang lebihnya. Makanya kalau misalnya dibilang apakah ini mistis kah ini, apakah ini klinik kah ini, apakah ini enggak juga sih. Karena dari konsepnya itu sendiri merupakan konsep etika. Etika dasar kita menghormati alam ini. Nah, mungkin dampak-dampaknya itu yang terlihat tuh seperti misalnya apa? Ketika kita Mesaiban, burung pun makan, semut makan, dan sebagainya. Jadinya balance-nya itu ada gitu loh. Makanya kalau dicari dari konsepnya itu sendiri lebih ke etika aja sih sebenarnya. Pure basic etika aja. Boh, main boleh ya. Jawaban. Enggak, cuma kan yang kadang-kadang dilebih-lebihkan kan, oh ini sepertinya wajib sekali, oh ini sepertinya ini sekali. Coba kalau kita telusur mungkin dari zaman dulu-dulu itu kan ada perubahan banyak ya. Misalnya mungkin kalau dulu sekali itu Mebanten itu nggak selalu setiap hari. Mungkin Mesaiban aja, mungkin apa saja. Di Jogen Mebanten. Iya, di Jogen Banten mungkin saja berkurang-kurang. Nah, konsepnya itu seperti itu karena semakin mungkin kita itu punya perasaan atau etika terhadap sesuatu, misalnya konsep daripada agama Hindu ini, jadinya mungkin saja tempat kita Banten tuh nambah gitu loh. Ya jadinya masa itu kan bang, apalagi di ini juga sama kayak pedangnya Benmer itu jadinya konsep daripada etika ini tuh kita merasa nggak enak dan tidak nyaman gitu. Sebenarnya ada nggak sih konsep Mebanten Saiban tuh? Kalau secara konotasi Saiban sendiri ya enggak sih harusnya. Kalau misalnya dia itu kita bawa ke ranah yang lebih wah, itu beda lagi dia. Itu bukan sekedar Saiban lagi itu sudah berupa Banten, itu beda lagi itu formulanya. Tapi kalau kita membicarakan Saiban pada umumnya enggak sih. Contohnya seperti apa ya? Contohnya waktu penampahan Galungan deh. Nah, ketika penampahan Galungan itu kalau bisa Saibannya itu kan bukan Saiban biasa, ya minimal lawar kan. Nah, yang mentah-mentah. Ya, kenapa begitu? Karena pada zaman dulu itu Raja Bali itu ya termasuk penganut penganut apa namanya? Berawi. Ya, Berawi. Nah, yang terpenting itu sebenarnya Saiban yang mentah itu bukan di seluruh rumah sebenarnya. Boleh di seluruh rumah, itu rasa lagi. Cuma yang paling penting itu ya di dugul pengijangnya aja. Itu spesial satu. Itu aja seharusnya. Berarti ya ini yang Dek sebut itu memang jika hanya berbentuk badan Saiban seperti biasa itu sebenarnya ya nggak ada rule-nya gitu loh. Rule keagamaannya semestinya ya. Karena artinya kita bawa nasi habis makan, habis masak tuh kita Tapi kalau misalnya Galungan itu memang wajib di Penunggun Karang. Ya, di penampahan Galungan itu wajib di Penunggun Karang itu lawar merahnya itu. Ibu saya kalau Penunggun Karang itu sampai ke sampai ke Sanggah loh. Ya kan kalau misalnya kita bicara seperti itu kan perkasa lagi nih kak. Itu adalah etika kita, masa Penunggun Karangin jin. Gitu kan jadinya kan. Ya masa di Sanggah enggak kan gitu modelnya jadinya. Ya gitu jadinya. Apakah itu salah ya enggak juga sebenarnya karena itu juga ada momennya jadinya kita merasa nggak nyaman dengan tidak melakukan itu gitu. Jadinya itu etika dasarnya gimana kayak kita tuh merasa awkward kalau misalnya nggak melakukan itu gitu. Karena sudah kebiasaan aja sebenarnya. Itu adalah pembiasaan etika. Apakah itu bagus? Bagus aja sih kalau menurut saya pribadi. Jadinya ada suatu konsep yang bisa kita laksanakan dan kita percaya itu bagus kan. Tapi kan di Bali kan tuh kan? Bener.
Karena Kenapa disebut Hindu? Hah? Kenapa disebut Hindu? Waduh, kalau mau ngomong itu beda lagi tapi ya. Ya, ya, Bukan. Bukan masalah. Jadi makanya dari dulu tuh saya agak gimana gitu kalau dibilang Hindu karena pelajaran SD itu tempat suci agama Hindu adalah Pura di Kaharingan. Maksudnya Kaharingan. Kaharingan yang di Kalimantan tuh? Pura? Enggak. Enggak. Nah, dia disebut Hindu juga. Nah, pertanyaan yang seperti ini tuh. Ya, itu. Santai. Itu pertanyaan untuk yang lain. Kalau jawab itu nanti takutnya gimana? Besok urus udah. Enggak, kalau dijawab itu panjang nanti karena kan ya ada beberapa hal yang memang harus dilakukan lah gitu. Untuk terjadinya hal itu. Ya. Cuma kalau misalnya konsep-konsep ya. Cuma kalau misalnya kita bicara dari Saiban itu sendiri, dari konsep bakunya tidak ada. Karena kan pada dasarnya kalau kita lihat ada yang Mas Saiban cuma nasi garam, ada yang nasi sayur, ada yang nasi telur, ada yang kan itu kan sebenarnya apa yang mereka masak aja sebenarnya nggak ada yang baku. Kalau dimakan mentah-mentah hati Saiban tuh kemudian jelemane makan beguling Saibannya bang udah sahur kan ya, gitu benar. Kan. Jadinya Saiban ini adalah suatu kearifan lokal aja sih. Nah, ini yang bagus dari konsep Mandai Sang Siatu. Yang sebenarnya menjadi suatu hal yang menarik adalah Hindu yang khususnya di Bali ini. Nah, ini kan memerlukan suatu cycle ya, kayak Upeti Siti Prilina tuh. Nah, kita melakukan semua ini itu, misalnya Mas Saiban, ngaturin Saiban, buat Saiban, ngaturin Saiban, terus ngelungsur Saiban kan itu, ngelungsur canang apa seperti itu. Itu kan suatu konsep di mana umat Hindu kita ini dipaksa untuk melakukan ketiga hal ini berterus-terusan setiap hari. Jadinya selalu ada pembuatan kelahiran, mengaturkan perawatan dan juga penghancuran hutan. Jadinya cycle ini nih yang sebenarnya gini. Kenapa harus setiap hari gitu kan? Ya, karena kembali lagi ke konsepnya itu sendiri gitu. Jadinya kita nih dipaksa setiap hari itu melakukan hal tersebut. Jadinya muter dia seperti Sri Prilina. Jadinya buat mengaturkan buat mengaturkan unsur buang gitu. Jadinya konsepnya itu energinya itu selalu terbarukan ya. Gitu. Kalau dari segi mistisnya bisa dibilang begitu ya. Jadinya dari konsep ini lahir hidup mati di upacaranya pun seperti itu. Jadi kita buat, kita tanding, kita aturkan, kita ini lagi besoknya dia akan baru lagi gitu. Jadinya konsep daripada cycle energi yang ada itu jadinya selalu dia baru gitu. Dan seperti misalnya kayak mencaru dan lain-lain itu kan pun juga ada cycle-nya kan. Jadinya setiap berapa bulan tuh habis. Nah, konsep daripada membantan ini itu cycle hariannya gitu. Jadinya gitu. Jadinya sama kayak mungkin yang paling rendah, yang paling bukan rendah sih, yang paling bawah tingkatnya kan itu mesegan. Mesegan. Naik ke caru, sigano, dan apapun itu kan seperti itu jadinya kan. Sebenarnya konsepnya itu hampir sama. Jadinya kalau misalnya caru itu kan harus dilaksanakan berapa kali, itu kan juga ada gininya. Karena apa yang kita tahu semua itu kan nggak kekal ya dalam pengertiannya. Kita anggap kita ini melaksanakan suatu caru atau kita melaksanakan suatu upacara, itu kan sudah menambahkan energi positif yang kita harapkan kan gitu. Tapi ketika energi positif itu sudah terkumpul di mana nanti di rumah kita tuh ada perkelahian, ngomong kasar, itu kita kan sudah mengeluarkan energi kotor lagi sucikan. Terkikis ya lagi energinya. Terus kita lakukan itu lagi yang ngecas lagi. Nah, konsep dari membanten ini adalah untuk ngecas setiap harinya. Jadinya kita membuat, kita mengaturkan, kita membuang, kita upeti Siti Prilinanya, besoknya energinya itu di-renew lagi. Ini untuk gimana kasarnya? Untuk memaintain daripada energi-energi yang sudah kita laksanakan. Jadinya kalau misalnya kita sudah mencaru gitu, mungkin saja konotasinya kalau kita mencaru itu juga sudah oke. Tapi kalau kita kesehariannya mungkin cas energinya pakai itu, kurang lebih sih begitu. Tadi konsep-konsep yang sudah ada ya. Tapi pada dasarnya kalau membanten setiap hari itu boleh, tapi kan bagus karena konsep itu seperti itu. Jadinya kayak dia tuh kayak ngecas energi yang baik. Jadinya melaksanakan cycle kehidupan itu. Jadinya cycle. Mungkin dulu nggak setiap hari itu karena memang
kejadian atau unsur negatif yang masuk tuh lebih sedikit. Ya, dan juga mungkin juga mereka tuh lebih gini, jadinya berpikirnya dulu mungkin ketika Purnama, Tilam, Kajang Kliwon itu aja baru membantu. Ini yang kita omongin itu tentang masih Badan Saiban atau Badan Canang? Enggak, jadinya konsep dari Saibannya itu sendiri kan Yang paling Saiban itu kan kalau yang jelaskan tadi itu kan tidak ada panutan bakunya. Nah, ini yang saya jelaskan ini kenapa dia naik ke Badan Canang supaya ada pembedaan antara Saiban dan juga Badan gini ya. Jadinya ada pembedaannya itulah. Jadinya kenapa saya mau Saiban aja, kenapa saya harus Badan Canang lagi gitu maksudnya. Biar ada sedikit pembanding. Apakah saya boleh Badan Saiban aja? Boleh. Cuma kalau kamu Banten setiap hari, itu yang terjadi gitu. Karena kan Badan Canang tiap hari? Dini Banten di Tabanan sing tiap hari. Kan? Pasti beda-beda. Canang tiap hari Dini di Batu Bulan. Di Batu Bulan. Kalau di kampung? Di kampung sih. Kok bisa gitu ya? Kok bisa beda gitu ya? Nu nganggo Derselama. Ya kan? Pasti Derselama seperti maksudnya itu. gini, Derselama itu yang mana nih Derselama nih? Yang membantu tiap Rainan sucinya tuh. Pertama Kliwon. Oh, berarti sekalian Banten Mesegah. Ya. Ya karena kan kalau itu Banten Segah. Segah. Ya, Banten Segah. Semua disegahin? Enggak juga maksudnya. Atau pas di Cirus Pato nih? Mesegah biasa tuh loh. Itu udah maksudnya di bawah tuh. Ada mungkin berapa pelinggih-pelinggih. Di pelinggih dan di tengahnya tuh. Cirus Pato. Tapi karena pengaruh kini apa masih apa namanya yang umumnya pokoknya ngangin nih, ngeliung nih. Karena ngomong di mantan ya. Itu dah. Ngangin ngeliung. Makanya saya jelaskan tadi supaya nggak ada bentrokan antara saya membantahnya 15 hari, saya membantahnya sehari-hari. Ya kalau sehari-hari konsepnya seperti itu, Upati Siti Prilna itu tadi. Berarti setiap daerah di sini itu beda ya? Beda cara gini loh, cara Segahan. Yang pernah saya dengar, Segahan tuh yang produksi Canang. Kenapa Canang tuh berjenjang? Ada nih. Menarik. Segahan itu kadang-kadang wajib tuh jahe bawang kan nasi ya, ini kepelan lah tergantung gitu warnanya kan aja bunga besik gitu ada nih gitu sing ben nganggo canang karena canang tuh kuning aksara tuh kan semua unsur di Bali tuh aksara tapi canang tuh mulai untuk di dhuwur cara nak linggih gitu nih gedean tuh iya kenapa beden tuh ben mencanangan gitu bawa mesegan dan canang pun ada 3 jenis ya. Ada bentuknya segitiga, kotak, bulat. Makin liu makin jadi. Liu nan jadi sekarang ada gini, sekarang ada gini lagi. Itu kan wajib tuh cara porosan isi. Iya. Nih, apa dana nih basi nih Lekesan. Gitu kan. Aku ada lekesan ada nih anggo nginang tuh. Basi si pamor. Lekesan. Tuh pidan caunang. Oh ya? Banyak versi kok. Iya dan pasar don manggo. Ya, serius. Banyak versi tapi makanya. tidak mengurangi nah ini bener sing bedi ilmu nih masalahnya ohnya ada berupa aksara aksaranya gini sih ada bara brahmo segitu sih model ada aksara gitu sih menurut yang netan dinga onen sih karena kewah nerap itu kan karena apalagi istri dari Gianyar satu Sabahan kan budaya yang berbeda tuh tapi ngoyong di Batu Bulan berarti memang Gianyar tuh yang paling banyak badannya. Mungkin dulu juga enggak. Mungkin enggak kan? Maksudnya? Kok dulu? Kadang-kadang ada nak FOMO loh. Dulu tidak seperti ini ya. Dia nyari serius. Soalnya saya masih muda ya. Benar. Umur saya pun masih 20 tahun, jadi kan saya nggak tahu. Kita lepas kota ya, siapa yang terlihat lebih muda? Bener. Umur saya kan masih 20 tahun, saya nggak tahu gitu loh. Cicing, can 40. Nah, saya kan. Berarti ada tren baru. Ya, tren barunya ini yang dilaksanakan di sini. Maksudnya ini kita pertegas nih, tren baru itu adalah membuat canang tiap hari. Iya, membuat canang tiap hari. Dulu yang los enggak sih? Enggak, dulu. Serius, tanya lingsir-lingsir. Iya, dulu enggak. Nah, kebetulan tapi sing jelek kok. Enggak benar, makanya saya jelaskan biar enggak ada lo kok saya setiap hari, makanya saya jelaskan tadi kalau setiap hari itu loh manfaatnya gitu. Dari ini itu. Liu kan manfaatnya dari segi konsep Bali itu sebenarnya kan ekonomi kerakyatan. Benar, ekonomi kerakyatan. Yes. Dagang canang hidup, dagang bunga hidup. Ket lu mau jawong dagang canang hidup. Ajan. Benar. Jadinya gitu. Makanya tadi makanya saya jelaskan duluan maksudnya
Nah, ada masalah ada yang intervensi. di komen-komen dah ini. Si Balok tadi bilang tuh sampai nak Jawa tuh bikin canang kan. Suklo nak tuh. Ini dari komentar ya. Soalnya di sosial media kan sempat saya lihat ada orang non Bali bikin canang terus dijual. Terus ada komen, itu Suklo nak? Menurut Anda gimana? Nak ngadep busung terus men, ada kematian nu ngadep busung. Sebenarnya konsep dari Suklo itu sendiri itu kan kayaknya gitu. Apa kalau misalnya gimana ya? Yang mau namanya juga kita beriatnya kan. namanya kita beriatnya pasti maksudnya gini, kita kan sudah beriatnya nih. Maksudnya kita sudah mengeluarkan anggap tenaga, biaya, sekarang dipertanyakan lagi kan seperti itu. Kan jadinya kan buung udiang-udiang kata jadinya buung udiang-udiang. Maka dari itu adalah konsep daripada ayatnya itu di terakhir lontar itu berbunyi seperti ini. Menarik. Lanjut. Banten adulang kalah haring Banten abale kalah haring Banten Banten adulang kalah ring Banten abale. Banten abale kalah ning apnya ning sari. Jadinya kalau sudah pikiran Anda itu oke gitu. Jadinya jangan beban meriatnya gitu sebenarnya. Konsep ininya, konsep ikhlasnya. Makanya Banten adulang kalah ring Banten abale kalah dening apnya ning sari. Jadinya kalau sudah pikirannya plong, oh ya sudah gitu. Jadinya jangan nanti kalau misalnya kita sudah lain bemegae, lain beragam jenis di busung, lihat apa, ben berpikir, suka ya ini apa ya Tapi dengan kita ini, saya ya Tuhan saya bekerja, ini hasil saya bekerja, sekarang modalin atau apalah, ya mohon diterima. Jangan yakin. Karena sasarannya juga berbunyi begitu kan. Makanya dua, leluhur gue ngai, apa dana Nista Madya Utama tuh, Nistane Nisto tuh. Bolonya nggak tahu kemampuan manusia tuh kan. Jadi tinggal milih neniken masuk ikhlas dan mampu. Nah, berarti Anda bilang nak dua wae. Ada leluhur leluhur dan pintar-pintar kan. Berarti kita nih yang bodoh saudara. Bukan bodoh sih, kita yang terlalu egois sebenarnya. Maksudnya? Nah kan keto lah, berarti sebenarnya sudah ada kan? Konsepnya udah ada kan? Iya benar. Konsepnya udah ada. Okay. Cuma kenapa nih kita tuh, kenapa bisa terjadi ego? Apakah karena sosial media? Secret upload menurutnya. Secret upload berarti Suklo sing tahu kan kita jadi ada yang komen kan? Suklo nggak itu gitu. Kalau pikirannya sudah road gitu dari awal, mending dah jangan. Mending dah. Karena konsep dari awal itu adalah ya begitu. Pokoknya sastranya sudah mengatakan begitu. Gimana saya ngomong? Karena Atnyaning Sari dari konsep yatnya itu kan tulus ikhlas. Makanya konsep terakhirnya itu ya Atnyaning Sari yang penting gitu. Berarti Atnyaning Sari. Atnyaning Sari. Apa artinya? Bahasa Atnyaning Sari itu bahasa milenial. Pikiran yang bagus, pikiran yang baik lah, pikiran yang menghasilkan lah. Jadinya kalau misalnya kita itu sudah bekerja, sudah ingin melakukan suatu, jangankan misalnya orang lain yang menjual Banten atau siapa. Kalau misalnya dengan kegiatan yang padat, misalnya musim kawin, musim apa. Emangnya kita tahu kalau misalnya kita pesan Banten itu bukan Banten dari rumah sebelumnya. Kan gitu juga. Cuma kan pada dasarnya ya konsepnya begitu. yang penting nyuhnya utama, apalagi mal. Benar kan? Bisa saja nyuhnya dimasukin. Tapi ada loh di Banten tuh yang enggak pernah letah. Bis ada orang. Bis semua dijet. Simple banget caranya. Cuma gini ya, ambil. Dah, Suklo. Kadang saya keneng nu Suklo kan? Dipakai berapa kali pun ya. Suklo. Karena apa? Karena istri saya pun itu Suklo. Gitu. Tapi ada masih nature pracito gitu kan. Tapi sebenarnya pertanyaannya nyawa pemiosan. Sebenarnya kayak tadi itu istri saya sempat bertanya kan. Kalau misalnya kita beli canang tuh Suklo enggak gitu. Saya bilang ke istri saya. Saya sebenarnya sudah tahu jawabnya versi saya sendiri karena
sebelum saya mengaturkan itu, biasanya saya lukat dulu. Kamu tanding nih, lukat. Saya lukat dulu. Nah, itu bagus. Makanya itu istri saya sempat nanyain seperti itu. Bagaimana kalau kita beli canang? Itu misalnya kalau nggak suklo gimana? Kalau bunganya gimana? Selain kalau kita nggak tahu, kita nggak salah. Nah, itu Di juga sana salah ada kan satu. ada Apa pengelukatan. macam suklo? Nah, Tegaknya itu mirip- kan dari komennya, Pak. Itu katanya ada orang non-Bali yang bikin canang. Terus canangnya itu dijual. Ada yang komen. Itu suklo enggak. Ya ben intip pasti cuy mau bantan terus suruh do ben. Makanya kan dari komen itu, benar nggak? Dari komen itu akan ada tren baru. Yaitu tren stiker suklo. Sebenarnya kalau Itu kan ngut-ngut kan. Nah, kan seperti itu jadinya. Ada tren baru yang bisa di... Padahal beda. Tuh. Itu oleh panggung sih tuh. Masih cangbo blok. Ah, Anda di blok ya? Blok lah. Makanya jangan komen aneh-aneh, nah. Nggak di blok, nah. Saya kan mempertanyakan integritas saja. Oh, berarti Anda belum ditawarin bagawan kita. Ya, lanjut. enggak, ini saya baru di sini soalnya saya nggak tahu. Ini ngomong apa? Saya di blok siapa ngeblok? Enggak lah. Sini lihatnya ngopi. Jadi di memang Jakarta. memang karena ada tren ya. Selain memang tren sih sebenarnya itu ilung gitu sana, apalagi nih nepo pramado ilu raga mampu ilungnya gitu. Nah, kalau gini misalnya, kalau itu tren, terus kalau dia merasa keberatan seperti itu, seperti dibilang tadi kan, apa ning apa? Adnya Ningsari. Adnya berarti Adnya Ningsari itu nggak teraplikasi dengan baik dong. Iya, Kalau misalnya gini, ya dia mampu. ya tetangganya bikin apa namanya seperti itu tiap hari, terus dia otomatis kan karena tren tuh dia ikut-ikutan, tapi terus dia merasa terbebani dengan itu, berarti Adnya Ningsari itu nggak teraplikasikan dengan Jangan baik. kan dong. konsep Adnya Ningsari, konsep yatnya aja udah nggak kena. Yatnya kan korban suci tulus ikhlas. Nah, ini ada pertanyaan baru nih, saya ada pertanyaan baru. Kalau udah pakai nyaring sari. jangan kan konsep Adnya Ningsari buat Bantennya dari konsep yatnya ya. sudah Kalau nggak kena. misalnya kayak gini, kalau misalnya misalnya kerja bos nih, dia punya karyawan segala macam, terus canangnya beli segala macam, terus yang ngaturin anak buahnya gimana tuh? Ya nggak masalah. Karena kan tujuan daripada ngaturin canang di tempat kerja itu kan supaya usahanya itu ya dia mendoakan usahanya supaya bagus kan gitu. Ya sudah, jadinya bosnya itu adalah di dalam usahanya itu, anak buahnya itu di dalam usahanya itu mendoakan usahanya bagus. Menurut yang pribadi sih nggak ada masalah. Oh iya. Jadinya kan kalian kan masih dalam satu ruang lingkup yang sama. Nanti kalau misalnya nanti canangnya dibawa mantan ke rumahnya dia kan bingung. Berarti kalau misalnya toko sebelah mau Banten di tempatnya kita itu curiga ya? Sing yo kuang gae. Ya itu gini sih tuh. Ngapain dia ke sini kan gitu. Anjir nawang kan ada jeno apa namanya Enggak sih. penangkong. Karena semua itu sambah praga. Anda percaya dengan disambahin tanah semu di tempat kita jualan tuh bisa omset kita bisa hancur? Enggak sih. Menurut gue sih wallahu alam ya. Sebenarnya Sing semua itu sebenarnya konsep-konsepnya. niat kok. benar. Kira kok niatnya apa? Akan ku bangkrutkan usahamu. Maru muncul kan bo cus bo kemu sebenarnya. Jadi ragone di tengah bo tuh ada ruang jadi niki usaha bang. Ya sebenarnya kalau misalnya seperti itu tuh permainan gini sih, permainan gini sih, permainan apa namanya, permainan karma dan juga permainan hati gitu sih sebenarnya. Kalau seberapa kuat kita berdoa untuk melindungi tempat kita, seberapa kuat dia mencoba menjatuhkan, plus minusnya itu skornya berapa, diadu. Berarti Makanya hati-hati orang sakit hati itu jika mengucapkan sumpah serapah, mastu, Serapah, enak sekali. enak ya. pas tuh galak Anda. Pastu, cang Cina, gitu modern. Sebenarnya kalau dari konsep-konsep seperti itu pun, kalau dari kata-kata dan mastu itu sendiri pun juga sudah banyak kan. Misalnya seperti apa? Misalnya ada satu rumor nih, misalnya kita ke tempat mana, terus kita ngeliat patung, pokoknya seram saja patungnya, kita sudah memberikan dia image seram, sudah pasti dia cat seram, terus tiba-tiba ngorong seram aja, seram, tas, jadinya pastu kita itu atau omongan-omongan kita itu kan juga merupakan doa dan juga sugesti tertentu. Jadinya paling kan lagi sebelah bawa dengan mantan tengah ini seram ini lewat agak nyentuh tabrakan udah mulai lagi
gitu. Tinggal- Jadinya beneran serem jadinya. Gitu loh, beneran serius. Yang lain ngalamin gitu kok. Benar kan? Iya banyak yang Ini seperti ada itu. campuan cari kok. Biasa kan bilang gitu. Serius. Anda bilang yang di sana tuh, yang di sana tuh. Dan di rumah sini. Di Iya, sana apa di kan? sana? Di rumah sini. Atau yang di sana berubah jadi pengelukatan itu? Enggak. Bukan. Oh, itu udah beda lagi. Tapi yang di sini punya santan kan? Celok di seret, di dek. Kena kan aku kubu. Nah, ajin yang kan ngangon sampi beda. Yang kubu-kubu itu. Gede lah santan itu. Aji yang suwot terus itu. Nu punya santan itu. Tiba-tiba ada orang membantu na besi. Jadi wong sapot poleng jadi tuh. Udah besi pelingnya jadi itu. Oh. Luar biasa. Apalagi di itu tuh. Di tempat X tuh. Meju di itu, manus di itu. Jadi jangan melukat gitu. Tapi sebenarnya Keren, tapi kan terbukti lagi bahwa Atnya Ning Sari itu memang luar biasa kan. Misalnya kalau pikir lagi masih usah misalnya itu perasaan tempatnya pidan anggora gemajus jadi artinya melukat. Mana orang yang melukat itu pikirannya sudah di sini saya akan sembuh ya Tuhan atau gimana. Sembuh dari sana mau ngomong apa? Sudah tahu bilang. Cuma ragonya nawang gitu. Iya. Jadinya Berarti itu placebo effect. ya Atnya Ning Sari itu bisa dibilang placebo effect-nya seperti itu. Jadinya Menarik. Jadinya konsep Atnya Ning Sari itu kurang lebih seperti itu. Jadinya itu membuat kita itu lebih tenang lah. Dalam pengertiannya hal seperti kayak misalnya orang sakit atau orang apa itu kan memang perlu yang seperti itu gitu. Ya. Ya, iya kan dalam pengertiannya sekarang dia percaya di sana dia akan sembuh masa laga wepa itu namanya sih gitu kan stres nah kan dikira gimana. Di Balian tuh mantan gigolo tuh modelnya. Enggak kan? Cuma kan pada dasarnya konsepnya itu kembali lagi, meskipun ada permainan karma dan juga energi di sana, cuma kalau kita tidak membuka dengan suatu hal seperti pikiran yang bagus atau kita percaya dan sebagainya, sangat sulit sekali. Itu dulu yang ini. Istilahnya itu kayak startnya di sana. Berarti itu mulu urusan pribadi banget tuh. Sangat pribadi sekali. Pribadi kita dengan alam. Pribadi kita dengan alam, pribadi kita dengan Tuhan. Maka dari itu sebelum kita melaksanakan sesuatu, ya tanya dulu, Raga nyaman sih melakukan. Kalau misalnya tidak, ya nggak usah. Nggak usah, betul. Kalau misalnya... Cara podcast, kok mulai sih nyaman? Kok gitu? Oh, kan harusnya mengatakan gitu kan. Raga masih nyaman ini gitu kan. Ada gitu. Ya, nah, gitu contoh. Senyamannya, kursi itu senyaman. Ganti. Nenek ada pakai kursi ini. Sing masalah. Ada kursi memang benar sih itu, makanya kadang-kadang yang kan selama ini yang kan terlalu bukan terlalu sih. Kadang-kadang melihat cara orang beragama gitu kadang-kadang. Bukan agama lain ya, tetap di Bali, ya, tetap di Hindu lah. Cuma itu sebenarnya urusan dia. Cuma yang kan berbenturan dengan kebaliannya itu terancam gitu loh. Oh, Ngerti kan? ngerti. Jadi ini biasa bantu saya muda biasa nah gini contohnya nyatanya ada di daerah Kangit lah ada. Misalnya mendak Prando, Haji Surat. Surat? Haji Surat ada di telepon. Nah, suatu sing dari membunuh binatang misalnya kan. Caru terus nanti ngomong binat. Oh, imsa dia. Tidak membunuh. Bisa ada membunuh. Dari ganti aja gambar terus gitu kan. Kan terlalu kene dari itu. Diganti gambar apa ini? Gambar misalnya bepangan yang di Banten. Taruh di Banten kan ada foto Klub Belang Bungkam misalnya. Itu udah Klub Belang Bungkam, gambar kulo kencen gitu. Man saring perandaannya tetap nyata apa foto. Nah, jawablah perando. Kertas nggak doa. Kertas banget. Yang cim caru aja kini, mandrana aja kini masih gitu. Jauh di dihantu gitu. Nah, adalah kan ada paham, bukan paham sih. Kadang-kadang raga tuh lebih berbeda di dalam satu wilayah Bali ini, berbeda cara kebiasaan budaya. Kalau aturannya beda-beda. Tapi kan memang dasarnya tulus ikhlas kan. Tulus ikhlas ya. Nah, memang berbeda-beda kan. Tapi aku menghormati secara itu memang kearifan lokal. Yang tuh hilang apa kalau ada Bali ben? Dan cicing sing lah. Tahu kan mau nanya gue.
Do orang-orang sok-sokan fanatik lah kene tuh yen sing ragong ngagan tuh kan. Maksudnya anunya perannya Ya karena budayanya budaya tuh yang sampai budaya tuh berubah emang cara membantu tuh memang engken pun dadi kan Ya, perlu benar. banget pilihan kan. Banget pilihan. Tapi gini, Ragong ngomong apa sih tuh? itu enggak Curahan hatinya ini seorang curhat, Pak. Bapak. Ini Bapak ini curhat. Bapak Saya tahu curhat ya. arahan kemana, saya tahu arahan kemana. Oh, Cuma kenapa lebih tertarik orang itu belajar seperti itu? Apakah karena budaya Bali itu susah dipelajari atau gimana? Kan itu sekarang pertanyaannya. Kenapa belajar Kenapa bingung sekali sebenarnya? Nggak, kenapa kayaknya ribet sekali. Ini sebenarnya yang bikin ribet itu kan karena nggak tahu aja ya. Sebenarnya simpel. Menurut saya pribadi ya, karena dia tidak tahu dan tidak mau belajar. Enggak, karena tidak tahu dan juga tidak mau menjalankan. Karena ya contoh misalnya apa? Kalau misalnya tidak punya uang atau misalnya merasa berat harus kerja atau apa, lakukanlah yang paling simpel nista lah. Nista lah pakai. Tapi kan persepsi orang mungkin kalian memegai tuyuh-tuyuh ya, jadi yang ada upacara nista mungkin omongan-omongan yang seperti itu ya kan Jadi demit gitu. tapi berdasarnya kan kalau misalnya Anda bisa berhemat dan menjalankan apa tuh namanya Tapi kewajiban Anda tapi sebagai orang itu kan pribadi. senawang keadaan di tengah. Nah benar, cuma pada dasarnya adalah menurut saya pribadi karena nggak tahu aja. Karena setelah tahu itu ya sebenarnya kalau dibilang mau dibikin ribet bisa, kalau mau dibikin simpel bisa. Jadinya ya perlu belajar lagi karena gimana ya? Terlalu basic banget dari ajaran agama itu. Kalau misalnya diajarin daripada SD sampai SMA, basic banget. Dewa di utara siapa? Dewa Wisnu. Dalam pengertiannya benar lah ngajar. Kan itu kan kayak Dewa di utara, Dewa Wisnu. Kan sangat basic sekali ya. Jadi pelajaran Dewa Wisnu, apa itu tatwamasi atau apa. Ya. Konsep-konsepnya itu sangat basic itu loh. Nggak pernah diajarkan secara gimana ya? Secara bagus misalnya apa? Ini kita ada ini, kalau misalnya ini tidak perlu semuanya ini bagus, semua upacara dari Nista Madya Utama ini bagus. Pilihlah yang kalian suka kalau misalnya kalian ini. Kenapa nggak pernah diajarin bahwasanya agama itu sangat personal gitu loh. Bukan textbooknya seperti itu. Waktu SD itu pelajaran agama yang diberikan pada kita itu kan agama apa namanya? Agama ne global apa namanya? Hanawi apa? Apa, Pak? Nah, cara patuh hanga aja Islam, Hindu, Kristen, Buddha nemong global itu patuh hanga. Sedangkan di Bali kan lain. Ya, itu makanya kadang-kadang yang sing demen orang belajar agama tuh. Kayak gini juga. Yang menurut yang menghafal jadinya nggak sih? menurut yang belajar agama tuh mending ke budi pekerti kan lah. Iya benar. Budi ya tatwa masih. Mundur di hita karena cukup mundur sisanya tuh peseraman ya di sekolah. Bener. Jadi SD bapaknya gelem, memen belum mesegah dek moning. Apa segah tuh Pak? Sing ajen di SD sing ajen gitu model kan. Kan sing kan. Ya gitu lah. Jadi konsep itu sangat sudah kepada Bapak Koster tolong. Enggak, jadinya pemahaman itu sangat basic dan juga tidak membantu gitu. Memang ada faedahnya. Gini. Ada faedahnya, ada cuma kurang untuk keseharian. Kemudian Pak SD kesehariannya kurang kalau misalnya untuk ilmu oke. Untuk sehari-harinya kurang. Serius. Kan ilmu sing ilmu agama ada ilmu. Nah, gini loh maksud gini siapa yang nanya? Itu kan di pelajaran agama seperti itu. Tapi kok nggak ada yang di pelajaran agama tuh ngajarin nama-nama Betaro yang di Puro Dalem, Puro Deso, Gumi. Bodoh aja. Mana ada? Di dalam siwa. Nyuruh. Kita makanya Brahma Wisnu Siwa itu di dalam berbusah aja desa. Sekolah makanya. Enggak, tapi main mangku-mangkuan, sekarang jadi mangku kan. Enggak, tapi setelah saya di bangku, saya nak nyebut Betara Siwa itu di dalam, Pak.
Ini Ya, kan itu kan kurikulum. ada lagi pemahaman lebih dalamnya. Itu kan basic deh. Nah, itu dah kalau Siapa kalau sih tuan rumah di dalam? Siapa sih tuan rumah di desa? Siapa Nah, tuan itu rumah dah di balai agung? makanya saya bilang basic dari pelajarannya itu basicnya itu basic terlalu dangkal, Pak. Terus terangnya saya ngomong, oke ini kayak jadi menghafal di utara Bukannya siapa. sesat, nak? Kalau sesat sih enggak ya. Nah, itu logika bisa siwa di dalam. enggak bukan ya, jangan ngomongin itu dulu. Itu mau tingkat lanjut nih kan itu harus buka lontar lagi itu. Gue tutur gong besi tak apa, jangan ngomongin yang itu, kasihan nanti orang-orang. Bukan itu nanti ada rahasia lagi, jangan. Kasihan. Kalau Sesat, misalnya right? enggak. SD lo membaca dasar aksara apa sih? Buat apa? Hah? SD. SD belajar rasa aksara? Tak ada macam. Serius? Bapak Anda guru takon bapak Anda, guru agama kan bapak? Enggak, bapak saya kepala sekolah, Pak. Ngajian agama. Dulu waktu Boten ngeset kurikulum bapak. Bapak saya? Oh iya? Bapak perlu ngobrol lebih banyak daripada bapak. Bapak saya ternyata seperti itu. Dirobek. Dirobek yang nggak penting. Bapak saya udah pensiun ya. Jangan pensiunannya jangan dipotong. Ini serius, kadang-kadang karena memang dari kecil kita diajarin, makanya kita setelah kita beranjak dewasa baru mencari. Jadi. Iya benar. Makanya ketika orang-orang yang mungkin pertama kali dia ngekos, pertama kali dia apa, dijaga yang Banten kayak gitu, saya takut loh. Jadinya kan. Jangan di luar negeri Iya, kan? iya logisnya itu mereka nggak punya. Jadinya basic untuk dia itu ketika ingin melaksanakan upacara di luar daripada rumahnya bingung. Ini kan sudah menjelaskan bahwa nih gimana ini gitu kan, jadinya kan ada yang salah nih dari bawah nih, salah berarti. Sorry bukan salah, ada yang kurang dari bawah. Kalau saya bilang salah nanti bukan. Kalau misalnya saya bilang salah, ada manfaatnya dari ilmu tersebut, cuma kurang terus saja. Sejarah jatuhnya dia. Iya, kayak sejarah. Sosiologi. Kayak kita menghafal gitu deh jadinya. Sebenarnya hal yang mungkin perlu digarisbawahi itu aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita mau berpakara, kalau misalnya kita melihat sesuatu, misalnya apa ini saiban, apa ini begini, kalau mau melaksanakan itu bagaimana, itu tidak, itu harus belajar dulu. Nah, setelah belajar, baru aja kita bisa mengilhami lebih dalam. Ini saya cocok nggak ngambil ini, atau gimana gitu. Tapi pada dasarnya kalau misalnya sudah merasakan manfaatnya, ya jalani aja. Dan Atnyaning Sari tersebut itu kan kedamaian pikiran ya, pikiran yang baik ya. Nah, untuk melaksanakan suatu atau tidak, biasanya tekanan itu kan dari rumah nih. Misalnya kalau kita, Bu, pokoknya saya mau membantu gaya lama, Purnama Tilam Kanjeng Kliwon. Ya. Gitu kan. Ibu nggak setuju. Suasana rumah kan jadinya kan gonjang-ganjing nih. Jadinya mending cari suasana damai aja. Anda kok sakti sekali bisa melihat di keluarga saya. cuma pada dasarnya ya memang kalau pernikahan misalnya itu kan apalagi beda wilayah itu kan beda budaya. Nah, gini. Mending cari harmonisnya jadi. Gini. Kalau di rumah saya memang ibu saya memang suka membantu tiap hari dia. Bertencanang. Ibu-ibu kan mulai nggak. Ya, ibu saya bertencanang. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak bertencanang tiap hari. Saya tuh cuma Purnamo, Tilem, Kanjeng Kliwon itu bertencanang saya. Cuma apakah saya ngebantah ibu saya? Enggak. Saya enggak berani ngebantah ibu saya. Bener, padahal dari sudut pandang saya, ngapain membanten kalau tidak ada rainan, ngapain membanten ke otak saya seperti itu. Cuma saya tidak mau menghancurkan kedamaian ibu saya. Benar. Karena dia senang melakukan seperti itu. Itu urusan pribadi ibu, alam. Ya, maka dari itu. Maka dari itu saya tadi jelaskan bagi yang mau membantu tiap hari di awal itu manfaatnya. Laksanakan ini manfaatnya. Secara gini ya. Memang di Bali itu kalau menurut saya itu salah dari tingkat SD sih. Contoh misalnya ya contoh sederhana tuh makan pakai sendok kan. Hah? Anggaplah kita Jepang, pasti dari kecil ajarin pakai sumpit. Oh, ya. Ini kita diajarin menyembah Tuhannya Brahma, tapi sih tahu caranya nyembah. Paling jenis saya ngajin. Ini buto, buti, kalau terus yang sama tuh. Nih klakat tuh agak ada muatan lokal dulu apa ya. Ya, mula pakai berarti menyembah dewanya diajarin. Padahal sesuatu yang kita hadapi setiap hari. Basic banget itu kan. Sebagai manusia lo tuh basic. Artinya tanpa ilmu pengetahuan tuh nu nyidang hidup tinggal lama gitu. Nu hidup lo tuh. Caranya hidup sing ngorin si malu tuh. Bo langsung ke langit tuh. Bo tono sangor
Bos sakit sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang begitu sakit. Mango cepok kan mango. Dia nyujon tedongnya mango. Nih tedong kuning hijau jangan. Oh pelajaran SD. Nah, kan gitu kan ada mango. Nih setiap hari tepuk tuh aneh. Oh kayak nekat di badan isi segan gitu. Apa nih? Terus yang masalah saya mau cerita masalah idar-idar tuh lucu juga. Masalah idar-idar tuh. Kan ini ada waktu Gunung Agung tuh erupsi kemarin tuh. Ada warna putih, merah, hitam. Merah, hitam. Terus teman saya ada nyeletuk kan. Trimurti dia bilang, Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Darahnya uleng di Jawa kan Trimurti dia bilang kayak gitu. Merah ada. Selam ada. Putih ada. Ternyata yang dibilang Siwa itu putih, Pak. Berarti kan memang apa namanya? kurang apa namanya? Nggak ingat sama idar-idarnya. Kan Brahma Wisnu Suara maksudnya kan. Dari tiga tuh jadi tiga tuh nyujur ke atas nanti jadi Siwa gitu. Dan saya di debat, Pak. Di debat. Kalau semua warna diputar putih warnanya gitu katanya, Pak. Terus tak bilang. Putarnya mungkin. Terus tak bilang ini, yang ne odal di puro kan ngejang idar-idar tuh. Jolas nah, putih jang tengah. Plungo jak mangku ketang ya. Itu kan boleh tuh bo mengkhusus. Karena konsep Trimurti yang dimaksud itu sebenarnya kan Brahma Wisnu Siwa itu kan dari ajaran gininya ya, dari ajaran Pura Desa Dalam dan juga pusahnya ya. Mungkin dari konsep Trimurti mungkin tidak bisa membandingkan Trimurti, Tridatu itu berbatu Trisakti. Ya, itu beda juga lagi. Jadinya itu dah. Ini kan sebuah fenomena yang dimana masih ada yang miskonsepsi, masih ada yang kurang. Saya pun sendiri pun juga mungkin banyak kurangnya juga, tapi kalau saya melihat dari basic-basicnya itu banyak yang basic aja pun kurang juga gitu. Bahkan dari basicnya pun sampai ada yang nanya dijaga agak mau segah ada gitu. Sampai ada yang nanya kalau saya mau segah harus isi apa gitu. Nah kan? Seriously, kayak seriously gitu kan. Jadinya ketika saya mendengar itu, saya baru ingat waktu di SD, di SMP, SMA, saya nggak diajarin mesegah, Pak. Ada prinsip nih persamaan antara membantu saya dan nijak pidan. Pidan galung ada senang menyor. Nah, itu kayak saya percaya tuh karena memang jadi kan karena banyaknya informasi masuk kan dari segala mana, apalagi menyerang ibu-ibu. Kacau nih. Yang nyujon penyor di kiri boleh. Nyen bani melih yang jelek pun kiri ya. Gedap ya kiri ya. Nih ngiwon dengan kan luongan. Tuh. Sebenarnya Padu kan rago kan pendidikan. ini beliau ini pernah bikin bikin makalah nih. Yuk, coba kirim saya uji dulu. Apa dane S2 aja macam-macam. yang bikin S3 ya. apa? Chris SD, Pugandring. Chris Bugandring. Ini cari. Lubdakau tuh hoa. Lubdakau tuh hoa. Lubdakau tuh hoa. Jadi Siwolatri itu hoa. Siwolatri, konsep daripada Lubdakanya tuh yang hoa ya dalam pengertian untuk gininya, untuk pelebur dosa dan lain-lain tuh. Ya kan? Iya, maksudnya sepaham. Iya, maksudnya are you fucking kidding me gitu loh. Kayak menghapus dosa ya kali gitu kan. Tapi sebenarnya konsep daripada Lubdaka itu adalah suatu filsafat yang luhur ya. Maksudnya cuma orang-orang aja yang ini malam peleburan dosa. Ini sebenarnya dari mana datangnya itu ya? Pada saat waktu itu membuat dosa. Itu kesempatan keluar bersama pacar kan? Nggak serius mana saya serius. Maksudnya saya kaget malam peleburan dosa. Itu dulu saya ingat waktu kecil ya, waktu SMP kalau nggak salah, tapi malam peleburan dosa. Tadi kok enak gitu, kok gampang, kok enak gitu jadinya kan. Dosa setahun dihapus tuh malam. Ya. Kan? Sebenarnya kalau kita lihat dari sastranya itu sendiri, Lubdakanya setelah saya baca itu filsafat relung sekali. Jadinya
wah masa saya jelasin sini lama sekali jadi. Rangkum aja seret, rangkum Jadinya aja. jadi perjalanan Lubdake itu menceritakan bahwa kita manusia itu misalnya si Lubdake ini tuh dia berburu. Ya. Dia berburu. Ya. Si Lubdake ini berburu, dia berburu tapi tidak menemukan binatang kan gitu. Tidak menemukan binatang, akhirnya bermalamlah dia di atas apa? Di atas pohon. Yaitu terus kan akhirnya dia sambil memetik daun. Terus akhirnya pas kebetulan di bawahnya itu ada Leoni. Ya, jadinya dianggaplah dia itu sedang berpuja kepada Dewa Siwa dan akhirnya dosanya dia dihapuskan oleh Dewa Siwa. Sebenarnya kalau kita gali itu ya, pada malam itu Lubdake mencari hewan nggak ketemu. Dari sana saja itu sudah bisa kita simpulkan bahwa Lubdake pada malam Shivaratri tidak menemukan sifat kebinatangan dalam dirinya. Dia tidak berbuat dosa pada hari itu, gitu maksudnya. Iya kan? Lubdake tidak menemukan hewan buas pada saat dia itu. Dia tidak membunuh. Ya, dia tidak membunuh, dia tidak. Seandainya dia ketemu binatang? Bukan. Saya nangkapnya nggak seperti Iya itu, benar. Pak. Saya nangkapnya nggak seperti itu. Lubdake pada hari itu dia tidak menemukan sifat kebinatangan dalam dirinya. Dia itu istilahnya kayak bersemedi bertapa dia itu loh. Jadinya Lubdake pada hari itu dia tuh tidak menemukan hewan buruan kan gitu kasarnya. Istilah kasarnya ben bantau gak tuh. Ya, tapi kalau kita tarik secara ilmu agama itu kata-katanya dalam sekali. Di hari itu tuh Lubdake tuh tidak berbuat yang aneh-aneh gitu maksudnya. Yeah. Jadinya Lubdake di hari itu dia tidak berbuat dosa, dia tidak melakukan sifat kebinatangan gitu maksudnya. Makanya dia nggak ketemu hari itu. Gitu. Itu banyak lagi tuh nanti arti-arti dari setiap baitnya itu. Surat itu banyak yang ingat sih film Mahadewa tuh yang tentang Dewa Siwa tuh. Itu Sivaratri itu tuh saat Dewa Siwa ketemu Dewi Sakti kayaknya. Tuh banyak lagi kisahnya lagi. Itu kisah itu. Makan patuh jadi Bali ada Sivaratri. Nah, kan malunan gitu di otaknya. Ya kan sebenarnya katanya kan maluan Bali India. Sebenarnya kalau di setiap baitnya itu harus dikupas-kupas lagi. Ya, benar. Berarti memang saya nangkapnya itu memang seorang manusia dia tidak melakukan hal kebinatangan di dunia ini. Dia akan mendapatkan suatu reward yang rewardnya bagus. Yang saya tangkap seperti itu. Memang begitu. Ya, jadinya sangat mulia sekali daripada sastra Lubdake itu sendiri, Sivaratri itu sendiri. Karena menurut saya perjalanannya itu gitu loh. Lubdake itu menuju ke timur, utara timur apa sih ada aneh? Kajakau apa? Kajakang ini pasti ada aneh. Timur laut. Ya itu dah. Lubdake itu berburu ke arah suci, tidak menemukan binatang dan sebagainya. Itu perlu dikupas secara gini ya, maksudnya jangan dibaca terus diartikan dengan ilmiah. Ini loh dalam pengertiannya sebuah sastra luhur gitu. Filsafat ada. Filsafat. Berarti ya, di otak saya ada kling ada gitu. Jadi kan ada Murwadaksina mempersaluia apa? Mempersaluia ya itu deh. Apa namanya? Kalau Murwadaksina kan Suara jarum jam. Kan, mempersaluia itu. Kan. Saya penasaran sebenarnya. Apa sih tujuannya maksudnya kok bisa dipakai di waktu di suatu acara misalnya mecaru orang dia Murwadaksina. Di suatu acara yang lain lagi dia mau bersualia seperti itu. Apa tuh? Linar Caru kan Murwadaksina. Proses memutar energi. Nah, sesimpel gimana caranya ya? Menurut saya sih kalau Murwadaksina kan kayak kita giniin baut ya, turun ya. Berarti mempersoalia itu kebalikannya ya? Melepas berarti ke atas ya. Ini saya masih bingung soalnya kadang mungkin Murwadaksina ya Murwadaksina ada acara mempersoal apa bedah kau lihat kata lagi malu. Murwadaksina tuh utara ke selatan gitu maksudnya. Murwadaksina ya, maksudnya saya masih bingung. Serius saya masih bingung dan
saya kaitkan ini dengan bawa orang mati dan bawa apa namanya, bawa lembu dulu, waktu ngaben dulu, waktu ngaben tuh. Saya penasarannya seperti itu. Yang mana sebenarnya, misalnya kalau orang mati itu apakah dia Murwadaksina apa Perswali ya? Melawan arah jarum jam saya rasa. Kalau orang meninggal, di Ngudiang itu mati. kena mati nih, bawa muter di pertigaan dulu, muter Pak. di perempat dulu. Muter di perempat dulu, Pak. Perempat dulu, tidak? Kan perempat nih, dia tuh muternya kemana harusnya? Tapi kalau misalnya anak-anak jadi saya nggak peduli-peduli banget. Sing terus sempung perempat. Gini lah, jujur aja saya ngomong, saya melihat dengan kepala mata sendiri gitu loh, dengan kepala sendiri itu kalau kok orang mati itu malah mempersoali ya, kebalikannya gitu loh, kok nggak Murwadaksina gitu loh, ke bawah gitu loh, karena ngaben kon. Karena konsep daripada kini itu, kalau nggak salah nih ya, ini saya lupa ingat. Kalau ada konsep dari Murwadaksina itu, dia itu konsepnya itu Menyerap turun kan? Maksudnya menyerap sesuatu itu ke sini gitu loh. Menyerap, oke, Ya, menyerap sesuatu, menyerap, menyerap. Ya. Oke. Kalau dia itu tuh dia melepas. Log out. Oh gitu. Iya, itu konsepnya. Kalau dia melawan arah jarum jam tuh dia memecah, melepas gitu. Kalau misalnya dia itu searah jarum jam itu dia lebih ke menghisap, menarik ya. Oh. Menarik. Oh ya, dulu itu Nano, nu mikirin pelajaran. Nah, saya pengen tahu. Pelajaran SD. Pengen tahu sih. Itu anak itu Meso ya, itu cuma saya pengen tahu aja. Dulu, kita kirain Anda tahu. Ya, sih mau jadi gitu. Aja. Saya lupa loh, pelajaran SD itu lupa. Patuh. Ya, mungkin karena gini ya, agama di SD cuma satu harinya nggak sih? Satu hari 1 jamnya nggak sih? Ya lah, sampai SMA. Minim sekali. Minim aja nggak sekedar. Tapi yang setuju sih kalau tuh disebut dengan agama sing budaya. Rakon ini kan lebih ke budaya sing ke agama. Yang agama cukup sebenarnya dipengerti apa nih yang ada di sastra Bali ini masuk ke budi kupurti cerita tua masih gitu-gitu kan cukup lah sebenarnya tuh. Karena Rago tuh mengadopsi ajaran agama-agama tetangga yang banyak gininya, yang banyak ajaran yang bisa di apa namanya? Banyak teorinya daripada praktek nih. Rago ini kan praktek sebenarnya, agama praktek Rago ini itu. Iya. Tadi sing orang kan sing praktek gitu loh. Di sini itu lebih ke kerangka ketiga ya, kerangka ketiga dia. Maksudnya? Ada Kan berapa Katuang, kakak? Susila, Upakara. Di sini ini yang ketiga. Ini kita kan utamanya kan gini Upakaranya di sini. Kalau di India beda lagi. Emang pada India ini? Beda tapi konsep kerangkanya kurang lebih sama. Disamakan, dipaksa sama sih sebenarnya. Siapa yang maksain? Siapa yang maksain? Nggak usah dibahas. Cuma Saya kan nanya apa saya siapa sih yang dipaksa maksain? sama karena kita memang dituntut untuk beragama. Padahal agama itu kan hak ya, bukan kewajiban ya kan. benar. Ya gini loh, sempat saya Karena undang-undang kan menjamin hak kan, bukan menjamin kewajiban. ini saya sempat singgah di salah satu griyo dan Ndak Lisira bilang, saya tidak akan mau ngenter Trisandio, dia bilangnya kayak gitu. Karena dia tidak mengakui Trisandio itu. Karena biasanya itu kan gabung-gabungan kan. Jadinya kayak Tim Antram digabung dengan puja. Jadi mungkin ada gini juga, kayak Hindu Dharma itu kan sebuah bisamo. Bisamo itu kan kesepakatan. Iya benar. Kita kan Kembali lagi menghormati artinya yang kesana, sarinya kan. kan. Iya. Yang penting masyarakat tenang, ini yang menghormati dipakai kesepakatan itu. Ya, menghormati Walaupun kesepakatan itu. saat bisamo itu terjadi pro kontra yang sangat luar biasa. Kebetulan aja gubernur. Coba nggak gubernur nggak mungkin. Aduh. Itu loh sebenarnya bisamo sebenarnya. O-nya pun di setiap daerah bisamo Semuanya didasarkan. berdasarkan rapat. Makanya setiap yang secara setiap tempat UY pasti mencetuskan bisamo baru sesuai dengan perkembangan masih kan. Perkembangan zaman masih kan. Artinya ada hal yang tidak bisa dilakukan lagi karena zaman, mau apa lagi? Berarti Perubahan tapi tidak meninggalkan makna ya. Tapi mulai perlu.
update seperti itu. Karena ya bisa dibilang dunia juga semakin kompleks kan. Kalau misalnya kita terlalu terpaku, sebenarnya agak sulit. Iya. Sekarang pun juga masalah seperti Banten, Saiban, mungkin juga sudah dirasa harusnya berjalan kantor. Mungkin aja orang-orang yang memang sudah waktunya mepet, mungkin saja berpikir bisa nggak gitu kayak seperti itu. Cuma ya perlulah sedikitnya mengerti dan juga tahu. Karena gitu. memang ajaran raga itu menyesuaikan alam. Alam ajaran raga kita, kau harus menyesuaikan diri. Benar. Oh iya, sama kayak Astaghfirullah Sali ya. Gimana cara nerapin Astaghfirullah Sali kayak gini ya? Cerut dieng sing man besi yang gue gitu loh. Misalnya sangat suryo sing man dieng besi yang gue. Udah itu Iya kan? sama Benar. cerut gitu udah. Knockdown ya. Oh, knockdown. Nah, sama kayak apa namanya? Yang di atas tuh? Taring. Ya, taring dia. Taring itu udah kan knockdown ya? lebih ke estetika lah. Dan kan bisa dipakai lagi maksudnya. Tapi kan setiap ada nur di Prando udah ke misal ke Bali gitu pasti harus ada janur. Kan sing tinggal. Ya ada gininya apa? Ambunya. Ambu. Harus ada ambu walaupun bedi gitu. Berarti Sama ciri. berarti udah perandau di atas ambu ya? Harus di atas ambu. Oh ya ambu ada. Terus? Kan sing kan yang bagi yang tuh cara kepaksa masih. Apa cara udang nah. Regal man sing waktu kenapa udang harus kerucut gini? Pang nih ke langit, kancut putih kau ibu pertiwi gitu. Sok, gitu, nak bidan. Konsepnya gitu aja deh. Oh ya? Ya. Nah, Kata nang orang-orang. ngojo nak bidan kune. Padahal yang marah setelah gede itu marah, sekarang gitu nah gitu. Ternyata marah di pelajaran ini bidan sing gitu. Ada nak kadang-kadang gini. Ya raga masaiban, yang raga sih masaiban singnya kengken. Memang tidak sebenarnya. Nah, kan gitu kan? Iya, memang Jadi tidak. pola pikir kan gitu. Iya. Nah, benar. artinya yang sing masaiban, sing yu gelam, sing yu kengken. Gitu. Dilahir segar gini-gini kan gitu. Benar. Cobain masaiban obah otak. Yang masaiban jadi nyen orang masuk ge. Sing segar sing gungen man. Nak kemu lah kuang nak malas nak ngorong. Weh, apa boleh kemu? Kemudian nyemak kayak gini, sing yu kengken go, dilahir go kene. Kemudian sih berpikir, coba gini nih, ini memang ngeluwung, sehingga dosen mikir gitu, nak Bali makanya kok nak Bali Lioneng, ada yang Lioneng praktis, ada yang mau gaya kita kene, apa misalnya Lioneng ngalah juga, Lioneng gitu nak Bali ini. Sebenarnya kalau apa namanya? Kalau misalnya kalau raga semua saya singnya kan, ya memang tidak apa-apa karena itu konsep dasarnya seperti awal itu kan etika aja sebenarnya. Nah, cuma kan ada beberapa memang orang-orang yang ini saya bantu inguh ya. Saya bantu sih karena di jalan pikiran ngawang-ngawang menggai. Bisa aku tabrak nih gara-gara tuh kan. Ya. Kembali lagi pikirannya busak lah, sab bantan merengken lah gitu misalnya. Di jalan ya berpikir gitu. Bisa jadi kebanyakan otak yang balik tuh pasti saya bang. Biasanya pasti jalan nubuan ya bis satu tali agak terkena saya segala kokian dan segala kokian mungkin karena agak saya pun dunia gitu kan makanya banding kok otak-otaknya apa-apa itu akal pasti otak kejelek-jelek gitu aku benar sih jadinya mungkin mindsetnya dirubah sedikit ya jadinya kalau saya melaksanakan ini mungkin saja saya dapat keberuntungan apa mungkin saja saya direstui oleh semesta gitu modelnya. Boleh. Law of attraction. Boleh. Apalagi nak dagang. Lebih Nah, bentar. Anda bilang dagang nih. dagang. Dia kan dagang ini nih ada apa namanya? Yang di pojoknya tuh. Pelangkiran tuh. Doanya misalnya itu taruh yang penglaris. Tunggu penglaris tuh. Itu bisa disebut penglaris nggak itu? Bisa. Makanya tuh ini kan saya beragam yang dagang, yang seorang dagang tuh effort untuk melihatnya tuh lebih gede. Karena ada yang diharapkan dari sana. Makanya effortnya lebih gede. Konsep dagang modal gede, hasil lebih gede. Modal cinik, hasil cinik. Ini atur gede dengan harapan mindset mana lebih gede. Dagang. Itu udah saya penasaran tuh termasuk penglaris ya? Coba si dagang emas. Mungkin. Masuk di toko-toko emas tuh pok, mau kupok.
Dupo. Dakcino linggih. Oh, dupo. Dakcino linggih. Cara tungos. Cara kamar suci. Nah, bin ngurang kamar suci bin aku kayak mau tuh bin mancing-mancing itu. Loh, tugas saya kan memang mancing, Pak. Ya, Gimana sih? oke. Tugasnya memang mancing. Gimana sih, Anda? Suruh kamar suci. Jadi hampir nyang lah kamar suci. Ya, karena memang sananya nggak suci, Pak. Makanya bikin kamar suci. Di pinggir jurangnya sih. Nggak, Sananya nggak sebenarnya- suci, berarti bikin kamar suci. Sebenarnya kamar suci itu ternyata nggak salah sebenarnya. Maksudnya tidak ada yang salah dari sebuah kamar suci. Kita mungkin sesuatu yang dia Tidak bisa menempatkan di di sangga, dia perlu tempat. Nggak mungkin di kamarnya ditaruh kan, ketempelan, ini nawang, gitu kan. Kamu sama istrinya, kamu jangan meluk aku kok nggak langam meluk kamu gitu, tiba-tiba ketempelan. Misalnya gitu. yang Terus di kamar kan, nggak misalnya tahu. pemuja Rahwano, masa di kerajaan sing ado caca anu Rahwano jangan aku ya. Anu, so akal. Tapi ya dari sudut pandang saya menganggap tuh kamar suci itu hanya untuk balian. Sing lah. Karena apa? Misalnya gini. Kan misalnya dia dia ngiring di Betara A, misalnya Betara A di Pura A. Terus dia mendak nuntun, melinggih di Daksina Linggih, di kamar suci. Kenapa nggak dilinggihkan di Sanggah? Karena biasanya kalau balian itu kan ada yang berobat di sana. Ada yang berobat, mungkin aja Ya, keluar rombongan, darah, kotor mungkin kan. aja keluar muntah. Rombongan kan ya. Nah, supaya tidak terjadi keluar muntah atau darah di Sanggah, makanya dibikinlah kamar suci. Udah di kamar suci tadi muntah darah. Karena Sini itu kamar, suci. Pak. Siapa di sini cuci? Loh. Hah? Kamar pengobatan. Ganti. Yes, menurut saya seperti itu. Kan Menurut saya sini seperti suci. itu. Menurut saya seperti itu. Nah, mungkin karena katanya seperti itu karena kalau di Sanggah, anggap di Sanggah muntah, terus ada darah, pencedatunya itu kotor, Pak. Logikanya kan seperti itu. Jadi dibikinlah suatu kamar yang bisa muntah, bisa dan bentuknya kan Berarti singnya kamar suci. Kamar kamar pengobatannya mungkin, tapi sekarang kan misalnya Saya suci. Tapi kan kalau misalnya orang yang bukan balian atau yang nggak ngobatin kan kamar suci kan dipakai buat yang bukan buat muntah. Lebih banyak. buat sembahyang, ngapain nggak disanggah gitu? Logika saya seperti itu. Karena Itu cara logikanya tuh. Karena cara yang menyembah Rahwano. Nah, kalau dia masuk akal, kan? Dia masuk akal. Jadi nyembah Rahwano nggak ada Misal- cacaknya di sanggah tuh. Misalnya nyembah Dewi Kwan Im, Ratu Nyero Kidul, gitu model kan. Iya. Emang mungkin link yang itu. Emang nggak berdarah tuh? Nah, gini tuh Ragon membentuk sendiri tuh. Eh, Kayak wah dong orang, udah bukan Nyero Kidul. bukan. Nggak mau. Kalau misalnya, Orang tuh pada selatan, kalau misalnya di sanggah itu kan sudah fix ya. Maksudnya kosal-kosalinya, ukur-ukurannya, tapak ngandangnya berapa. Kalau misalnya kita selipin lagi kan hilang daripada gininya apa tuh namanya? Mubahnya udah Ya, gede jadinya besar, jadi lebih besar lain pemupacara ben untuk kita sanggah kan. Ben untuk konyang Jadi lagi. ya, jadinya Jadi kalau terlalu mesti dasar pelingi, nambah jadi bensin tuh kedasar tuh mau pacaran iya ini. benar jadinya harus geser Wah, ya, geser. nah, kan kita pulang. Konyangan we, apa namanya? Nataham si pelingnya. Sebenarnya kalau misalnya kayak pelinggi, ya, kamar suci nah, balik ke topik kamar suci. Nggak menarik soalnya karena banyak orang yang punya kamar suci. Bahkan saya pun punya kan. Saya terus terangnya saya punya kamar suci. Tapi kamar suci saya bukan kamar suci untuk memuja sesuatu. Itu beda lagi. Barong sih. Bukan. Tidak, Itu saya- untuk saya- mengoleksi barang-barang Klinik. klinik lah. Barang-barang klinik. Ini kan kamar yang disucikan. Kok nih Enggak mencolok juga kamar sih. suci ya? Kena Kalau misalnya dibilang disucikan, ya benar. Cuma Disucikan secara harifah lah, iya. secara mental. Iya, karena kan juga di rumah juga ada wayang, jadinya ditaruh sana gitu kan. Oh, itu kan mantap. Ya maksudnya ketika saya melihat fenomena-fenomena yang terjadi kan gitu, kamar sucinya apa tuh namanya Betara apa atau apa, itu sebenarnya nggak salah ya. Cuma kalau kita lihat secara pribadi, ini kan akan membuat suatu tambahan lagi nih, iya kan? Maksudnya jadi Banten kan bengko, jadi nambah. Sekarang ada kamar suci. Misalnya Pak Balok sebagai praktisi punya kamar suci. Nanti anaknya Pak Balok di rumah.
dia kamar suci itu aja Pak anak Pak Balok. Mati misalnya kan. Iya, ya semua orang pasti meninggal kan. Jadinya ini akan menimbulkan suatu beban mental lagi gitu. Kalau yang nggak siap ya, kalau misalnya Pak Balok bilang oh ini siap. Kadang-kadang kan kalau itu terbengkalai juga bagaimana gitu. Siapa yang mau gini bagaimana? Jadinya sebelum membuat kamar suci itu ada baiknya tanyakan dulu mungkin kepada keluarga nih gimana, oke nggak gitu. Jadinya ini kan seperti harusnya tadi. wasiatin sebelum meninggal tuh. Harusnya waktu bangun kamar suci langsung aja wasiat. Seandainya dia mati, kamar suci ke kini. Jadi sentano tenang. Oh, nah menurut wasiat Gitu. gini. Ini yang lah kamar suci lah klinik lah gitu tuh. Benar niki tolong serahkan kepada niki keluarga niki sungsung di kita tuh. Ya kan kalau misalnya begitu kan. Ya Kalau misalnya misi wayang tuh pokoknya wah. Nggak, sebenarnya kalau misalnya seperti itu tuh kembali ke topik awal kan kenapa Masaiban, kenapa Banten. Itu kan sudah mengungkapkan bahwa oh ada mungkin orang yang beberapa yang dia nggak Masaiban, dia nggak Banten. Sekarang ada memang beberapa keluarga yang memang nambah untuk tanggung jawab seperti itu kan. Oke, mungkin aja kalau misalnya tidak mau membangun kamar suci, mungkin betara dari mana, kawan 6 bulan cepok, kamu kan lebih laliman gitu modelnya kan. Cuma yang saya lihat tuh begitu, karena ada beberapa teman yang memang punya kamar suci itu, ya, nah apa tuh bapak ada lah gitu. Apa dengarnya? Si Nawang dia tuh kayak nggak tahu menau, dia tuh ini memang sudah dari acinya nggak tahu. Ya jadinya itu tuh sudah kayak memang dari ada aja gitu. Terus nanti ini gimana? Ya gimana gitu. Jadinya kayak setengah hati melaksanakan itu kan jadinya kan bantalnya oleh sisi bener. Nggak. Buka gedong, buka belikan ceret, misi tabuan ada misi tabuan. Iya kan? Jadinya itu kamar suci itu bagus kalau memang siap untuk melaksanakannya, tapi kalau misalnya ingin melaksanakannya itu ya lihat dulu. Kalau dulu bapak dek itu kalau ngobatin orang di kamar suci atau di mana? Ada yang di luar, ada yang di kamar suci. Kalau misalnya ada yang memang kemungkinan muntah atau kemungkinannya akan brutal kan gitu. Brutal, cereak. Yang brutal ada balinya. Cuma pada dasarnya adalah ada pelangkannya. Cuma pada dasarnya adalah yang saya pelajari itu seperti itu. Ketika banyak orang yang punya kamar suci, karena saya ini kan termasuk golongan muda ya. Jadinya ketika melihat teman-teman dulu, ketika melihat oh ini dari kakek mau sudah ada kamar suci, oh ini dari bapak ini bapak nih punya kamar suci. Terus mereka tuh kayak oh ya, nah kamar suci apa gitu kan? Nggak tahu kan? Kasihan. Ya, kasihan Pak, maksudnya ini kamar sucinya berarti bertahan 1 generasi dong. Jadinya sama kayak saya nanya. Nah, jadi nanti kalau mau dipakai kamar juga tidak boyo kan? Maksudnya itu nanti mau dirombak terus jadi kamar tidur. Saya nanya ke teman saya tuh katanya dia ngiring kan. So ngiring balik Betaro nih, Betaro hijau. Ini ada aneh. Dijum lagi. Dan ketemu. Dan jak ngorto. Saya gituin dia. Itu maksudnya buat uji kompetensinya. Maksudnya biar dia supaya ngasal. jelas lah. Ya biar dia nggak supaya ngasal jelas, kan, biar dia nggak ngasal ngasal. kan. Gitu kan maksudnya. Tapi Harus punya dasar kompetensi dulu. Tapi lah. raga dasar masih untuk mempertanyakan tuh masih sebenarnya raga ide dende. Ya menurut saya. Ya, lebih serat. Ada yang udah gitu tuh perlu jangan ngiring utar di jalan kalau ide yang misalnya biasanya kan dalam nusa oke tuh kan raga. Nah dia. Gelak. Nah. Gelak pertakon selanjutnya gelak. Emang tanya po? Kayak gue mana? Gitu. Itu terlalu gini banget. Terlalu. Nah, saya itu terlalu personal sekali. Aja kenalan gitu. Saya nanya ke teman saya, bukan ke orang asing. Kalau orang asing nak seberapa? Oh, iya. Walaupun tahu lah, masa saya ngomong ke orang asing, ngiring aja nih oh. Nak ngiring oh. Putar hijau. Masa baru kenal? Ini udah temen dah ini Pak. Kalau udah ini Pak. Kalau nak gini nak berani Pak. Jadi yang simpangnya single takon ya. Dulu loh. Dia sing takon dia asing ya. Nah susun hijau kalau ini asing. Paham cukup ya. Lulu gue. Tapi itu konsep apa mindset yang bagus. Oh, sih yang jangan sadarkan dia lah. Paling Sadarkan dia. Biarkan dia menikmati caranya dia. Oh, biarkan dia di dunianya. Biarkan dia menikmati universe-nya gitu loh. Benar sebenarnya sih. Lah dunia masih. Coba gue jarak wano. Kurang menit deh. Wah, Jo. Oke guys, terima kasih. Mungkin tidak ada semua yang sudah nonton.
Kita hanya ngobrol ya. Kita hanya ngobrol ya. Kita hanya ngobrol. Asik aja, asik Kita aja, tidak nggak ada. membedah sesuatu, kita hanya ngobrol. Ini hanya ngobrolan warung kopi aja ya. Warung Nggak ada. kopi, Warung kopinya kopi. gratis.